Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, let me introduce myself. My name is Osanifa. In this video, I would like to explain to you about material basic concept of system, information, and information system. We go to the next slide. Okay, in this slide, there is have a quote reflecting the problem that arise without system in the world. Aku ngambil dari Peter Drucker, and he said, without system we become trapped in noise and confusion and making it difficult to make sound decision. Artinya apa? Yaitu jika kita tidak memiliki sistem, kita akan terjebak dalam kebisingan dan kebingungan, sulit untuk membuat keputusan yang tepat. Ini menyatakan bahwa sistem itu sangat penting di dunia, dan apa yang terjadi jika tidak ada sistem itu akan kita ketahui jika kita telah mengetahui apa itu sistem sebenarnya. Kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu basic concept of system. So, basic concept of system. The term of system comes from Greek word or Yunani. It's systema, which means an organized relationship between units or components that function together. A system exists because it is designed to achieve one or more goals. Artinya apa? Istilah sistem ini sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu sistema, yang berarti hubungan terorganisir antara unit-unit atau komponen-komponen yang berfungsi. Suatu sistem ada karena memang dirancang untuk mencapai suatu tujuan atau lebih. Kita sehari-hari mungkin berhubungan dengan namanya sistem, seperti sistem informasi, sistem telepon, dan lain-lain. Demikian pula kita berbicara tentang sistem bisnis dalam suatu organisasi. Dan memang suatu sistem dalam organisasi itu dirancang untuk mencapai suatu tujuan. Terlebih lagi, dalam kita membahas tentang definisi dari sistem itu sendiri, definisi dari sistem ini menyatakan bahwa sistem merupakan pengelompokan teratur dari komponen-komponen yang saling bergantung dan dihubungkan bersama menurut suatu rencana untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kata komponen dapat merujuk pada bagian fisik ataupun subsistem dalam struktur bertingkat. Masing-masing komponen merupakan bagian dari keseluruhan sistem yang harus melakukan bagiannya sendiri agar sistem dapat mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Orientasi ini memerlukan pengelompokan komponen yang teratur untuk merancang sistem yang sukses. Nah, dalam berbicara tentang konsep sistem ini sendiri memiliki 3 implikasi dasar. Implikasi dasar itu apa sih? Dan kita harus membahas apa itu implikasi dasar sebelum kita tahu implikasi dasar yang diakibatkan oleh sistem. Jadi, implikasi dasar merujuk pada konsekuensi atau dampak yang mendasar dari suatu fenomena, tindakan, ataupun keputusan. Dalam konteks manajemen, implikasi dasar dari suatu keputusan strategis dapat mempengaruhi struktur organisasi dan budaya kerja. Karena memang ini sangat mempengaruhi sistem, dan implikasi dasar apa aja yang diakibatkan oleh sistem itu sendiri. Yang pertama yaitu a system must be designed to achieve predetermined goals. Artinya apa? Yaitu suatu sistem itu harus dirancang untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Yang kedua yaitu there must be linkage and interdependencies between components. Artinya harus ada keterkaitan antara komponen dan harus saling bergantung. Yang ketiga yaitu overall organizational goals have a higher priority compared to the objectives of the subsystem. Artinya tujuan organisasi secara keseluruhan memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan tujuan subsistemnya. Karena memang suatu sistem itu harus bekerja secara utuh, sistem ini memiliki karakteristik, antaranya yaitu yang pertama ada organisasi, yang kedua itu ada interaksi, yang ketiga saling berketergantungan, yang keempat integrasi, dan yang terakhir itu adalah tujuan pusat.
Oke, yang pertama itu ada organization. So, organization this is setting components that help achieve goals. Settings like it describes the system, subsystem relationship, defines the authority structure, determines formal communication flows, and formalize the chain of command. Artinya memang organisasi merupakan pengaturan komponen yang membantu untuk mencapai tujuan. Pengaturan seperti ini menggambarkan hubungan subsistem, mendefinisikan struktur otoritas, menentukan aliran komunikasi formal, dan juga memformatkan rantai komando. Demikian pula sistem. Jadi sistem ini merupakan ataupun menyeratkan suatu struktur dan ketertiban agar sistem itu terorganisir dengan baik. Yang kedua yaitu interaction and interdependency. Interaction refers to the way each component works, function with other components of system. Artinya, interaksi mengacu pada cara di mana masing-masing komponen berfungsi dengan komponen lain dari sistem. Dan interdependency ataupun saling ketergantungan berarti ataupun pengertiannya, interdependency means the parts of an organization they are coordinated and linked together according to the plan. Artinya yaitu saling ketergantungan, berarti bagian-bagian organisasi atau sistem komputer bergantung satu sama lain. Mereka dikoordinasikan dan dihubungkan bersama berdasarkan suatu rencana. Subsistem kita tergantung pada masukan dari subsistem lain agar dapat berfungsi dengan baik. Yaitu keluaran dari satu subsistem adalah masukan yang diperlukan oleh subsistem lain. Saling ketergantungan ini sangat penting dalam kerja sistem. Jadi misalkan sistem A dan sistem B itu memang saling ketergantungan. Sistem B bisa jalan dengan adanya bantuan dari sistem A. Jadi memang saling ketergantungan dan interaksi ini sangat dekat dan memang sangat berpengaruh terhadap sistem itu sendiri. Yang ketiga yaitu integration atau integrasi. Refers to the system holism. The synthesis follow analysis to achieve the main goals of organization. Integration relates to how a system tied together. This means the part of system work together within the system so each part performs a unique function. Artinya, integrasi mengacu pada holisme sistem. Sintesis mengikuti analisis untuk mencapai tujuan utama organisasi, berkaitan dengan bagaimana suatu sistem diikat bersama. Ini lebih dari sekedar berbagi bagian atau lokasi fisik, artinya bagian-bagian dari sistem bekerja sama dalam sistem meskipun masing-masing bagian menjalankan fungsi yang unik. Jadi, jika dijelaskan, karakteristik terakhir dari suatu sistem adalah tujuan utamanya. Tujuan sistem nyata atau dinyatakan, meskipun tujuan yang dinyatakan mungkin merupakan tujuan yang sebenarnya, tidak jarang suatu organisasi menyatakan suatu tujuan dan beroperasi untuk mencapai tujuan yang lainnya. Poin pentingnya adalah pengguna harus mengetahui tujuan utama aplikasi ataupun sistem dari awal hingga akhir agar suatu sistem itu bisa berhasil dengan keinginannya sendiri ataupun keinginan pengguna. Oke, mengenai basic konsep sistem mungkin sampai segitu. Kita next ke bagian informasi. So, what is the information? Information is data that has been processed or analyzed to become meaningful and relevant to the users. Information provides context, purpose, and meaning so that it can be used for decision making. Information is vital components in information system and service the basis for decision making. Nah, di informasi ini merupakan data yang telah diolah ataupun dianalisis sehingga menjadi bermakna dan relevan bagi pengguna. Informasi yang memberikan konteks, tujuan, dan juga makna sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Informasi adalah komponen vital dalam sistem informasi dan berfungsi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Memahami karakteristik dan juga proses pengolahan informasi sangat penting untuk menciptakan sistem informasi yang efektif dan juga efisien. Nah, kita harus tahu nih, apa itu dan apa saja information characteristic. Dia ada relevance, accuracy, completeness, punctuality, comprehensibility,
acceptable. Oke, yang pertama itu ada relevansi. Relevansi merupakan informasi harus sesuai dengan kebutuhan pengguna dan situasi tertentu. Yang kedua itu akurasi, informasi harus benar dan dapat dipercaya tanpa kesalahan. Yang ketiga itu completeness ataupun kelengkapan, informasi harus menyajikan semua data yang diperlukan untuk membuat keputusan yang baik. Yang ketiga itu punctuality ataupun ketepatan waktu, informasi harus tersedia saat dibutuhkan agar tetap relevan. Yang kelima itu ada keterpahaman, yaitu informasi harus disajikan dalam format yang mudah dipahami oleh pengguna. Yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang keenam ataupun yang terakhir yaitu dapat diterima, acceptable, yaitu informasi harus disajikan dengan cara yang etis dan tidak menyesatkan. Lalu, apa aja nih types of information? We have 3 types of information. The first is tactical information used for day-to-day decision making in organizational operation. Artinya informasi taktis, yaitu informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan sehari-hari dalam operasi organisasi. Yang kedua yaitu strategic information used for Okay, the next 2 types of information. We have 4 of type of information. The first is tactical information used for day-to-day decision making in organizational operation. Artinya informasi taktis, yaitu digunakan untuk pengambilan keputusan sehari-hari dalam struktur organisasi ataupun operasi organisasi. Yang kedua yaitu strategic information used for long-term planning and policy development. Artinya yaitu digunakan untuk perencanaan jangka panjang karena bahasa tadi strategi dan pengembangan kebijakan. Yang ketiga yaitu operational information provides about details about Yang ketiga yaitu operational information, yaitu provide details about daily process and activities. Artinya informasi operasional. Jadi informasi operasional ini menyediakan detail tentang proses dan kegiatan sehari-hari. Yang terakhir yaitu financial information relate to financial data, profit and loss statement, and balance sheet. Jadi kalau misalkan sudah berhubungan dengan finance, itu berarti keuangan. Berhubungan dengan data keuangan, laporan laba rugi, dan juga neraca. Nah, aku mau nyampein juga the process untuk mengolah informasi itu ada 4, yaitu pertama pengumpulan data, yang kedua pengolahan data, yang ketiga penyimpanan data, dan yang terakhir itu keempat yaitu distribusi data. Contoh penggunaan informasi juga seperti bisnis, ada kesehatan, juga pendidikan, dan masih banyak lagi. Kita akan next ke materi yang terakhir yaitu sistem informasi atau information system. Information system is a set of interrelated components that collect, manipulate, store, and disseminate information and provide a feedback mechanism to achieve a goal. Mechanism feedback helps organization achieve their goals by improving profits, improve customer service, and support pick-up decision and control in organization. Artinya apa? Yaitu suatu sistem informasi atau SI adalah seperangkat komponen yang saling terkait dan mengumpulkan ataupun memanipulasi, menyimpan dan menyebarkan informasi dan menyediakan mekanisme umpan balik untuk mencapai suatu tujuan. Mekanisme umpan balik membantu organisasi mencapai tujuannya dalam meningkatkan keuntungan, meningkatkan layanan pelanggan, dan juga mendukung pengambilan keputusan dalam pengendalian organisasi. Nah, perusahaan menggunakan sistem informasi untuk mendapatkan ataupun meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya. Dalam organisasi, sistem informasi disusun berdasarkan 4 elemen penting, yaitu hal ini diusulkan pada tahun 1960-an oleh Harold Levitt, yaitu polanya dikenal sebagai Levitt-Diamond. Nah, Levitt-Diamond ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama itu ada teknologi, yaitu teknologi it's
refers or include hardware, software, and telecommunication equipment used to capture, process, store, and disseminate information. Currently, most IT-based because modern IT enables the implementation of efficient operation and effective management at all size. Artinya, teknologi informasi dalam suatu sistem informasi itu mencakup seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan juga peralatan telekomunikasi yang digunakan untuk merangkap, memproses, menyimpan, dan juga menyebarkan informasi. Nah, sebagian besar sistem informasi yang berbasis IT karena IT modern memungkinkan pelaksanaan operasi yang efisien dan manajemen yang efektif di semua ukuran. Yang kedua yaitu ada structure. Structure refers to relationship between individual components and people. Thus, it covers hierarchical structure, relationship, and system for evaluating people. Artinya, struktur organisasi dan komponen sistem informasi mengacu pada hubungan antara komponen individu dan orang. Demikian, ini mencakup struktur hierarki, hubungan, dan sistem untuk mengevaluasi orang. Yang ketiga yaitu ada komponen. Component, the people component of an information system includes everyone involved directly in the system. These people include managers who set goal system, users, and development. Oke, komponen orang dalam sistem informasi mencakup semua orang yang terlibat langsung dalam suatu sistem. Orang-orang ini termasuk manajemen ataupun manajer yang menentukan tujuan dari suatu sistem, pengguna, dan juga pengembang. Dan yang terakhir itu ada tugas atau task. Task ini merupakan activities necessary for the production of a good or service. These activities are supported by the flow of material, information, and knowledge between different participants. Artinya kegiatan yang diperlukan untuk organisasi yaitu produksi suatu barang atau jasa. Kegiatan tersebut juga didukung oleh aliran material, informasi, dan juga pengetahuan antar peserta yang berbeda. Okay, I think about this material, it's enough for me to explain, and maybe you guys have a question about this material, you can ask to me after you watch this video. And ada pantun sedikit yaitu 2-3 buah manggis. Kalau ingin bertanya jangan ragu-ragu ya manis. So maybe that's all for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.